menyelesaikan pembahasan teori tentang limit fungsi aljabar di sebuah titik maupun di tak hingga, sampailah kita pada pembahasan soal yang kali ini fokusnya pada contoh soal atau soal-soal limit fungsi di tak hingga. Sebelum mulai ke contoh soalnya, kita akan melakukan proses mengingat kembali. Ada beberapa sifat atau teorema yang akan banyak kita gunakan pada pembahasan soalnya. Yang pertama adalah limit untuk X menuju tak hingga pada konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Contoh misalkan ada limit X mendekati tak hingga untuk 5, maka jawabannya adalah 5. Berikutnya adalah teorema atau sifat yang kedua, limit X mendekati tak hingga untuk fungsi X, maka nilainya adalah tak hingga. Berikutnya, teorema berikutnya adalah limit fungsi penjumlahan. Jadi misalkan fungsi tersebut terdiri dari lebih dari satu suku, maka kita berlaku limit X mendekati tak hingga fungsi pertama ditambah atau dikurang limit untuk X mendekati tak hingga fungsi kedua. Contoh, limit X mendekati tak hingga 2X ditambah 5, maka berlaku limit X mendekati tak hingga 2X ditambah limit X mendekati tak hingga untuk 5. Berikutnya adalah teorema pembagian. Jika limit X mendekati tak hingga untuk fx dibagi gx, maka berlaku fungsi pembilang, limit fungsi pembilang dibagi limit fungsi penyebut. Contoh, limit X mendekati tak hingga 2X ditambah 1 dibagi 3X dikurang 4, maka berlaku limit X mendekati tak hingga fungsi pembilang. Nanti ini bisa dijabarkan lagi dengan teorema penjumlahan. Limit X mendekati tak hingga 3X dikurang 4. Berikutnya yang menjadi catatan penting penggunaan limit X mendekati tak hingga adalah sifat yang ini. Limit X mendekati tak hingga untuk super X mendekati 0, pembuktiannya sudah pernah kita lakukan dan ada di modul juga. Untuk berikutnya, limit X mendekati tak hingga konstanta boleh C, boleh K ya. Konstanta per X, jawabannya juga 0. Contoh misalkan limit X mendekati tak hingga misalkan 5 per X, maka nilainya juga 0. Berikutnya, untuk limit X mendekati tak hingga fungsi 1 per X pangkat N, nilainya juga 0. Contoh, limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat 3, nilainya juga 0. Ini N-nya maksudnya adalah bilangan bulat positif ya. Berikutnya, limit X mendekati tak hingga untuk konstanta per X pangkat N. Contoh, limit X mendekati tak hingga misalkan 3 per X pangkat 2, nilainya adalah 0 juga. Nah, ini berikut beberapa sifat atau teorema yang perlu diingat kembali untuk menyelesaikan soal-soal. Berapa prosedur penyelesaian limit? Ini kita bicara pada limit untuk bentuk yang tak tentu ya. Bentuk tak tentu yang akan kita temui yaitu bentuk tak hingga dikurang tak hingga atau tak hingga dibagi tak hingga. Prosedur penyelesaiannya adalah yang pertama, ketika menemui soal untuk X mendekati tak hingga, harus diberlakukan oleh sifat atau teorema yang berlaku pada limit fungsi di tak hingga. Teorema-teorema apa saja itu? Ini tadi ya, gabungan-gabungan dari teorema ini. Yang kedua, setelah melakukan prosedur pada langkah 1, jika terdapat bentuk tak tentu, ini maksudnya setelah tadi melakukan sifat atau teorema, terus ketemunya bentuk tak hingga dibagi tak hingga atau tak hingga dikurang tak hingga, maka kita harus menghilangkan bentuk tersebut, bentuk tak hingga dibagi tak hingga. Dengan cara apa? Dengan cara bisa faktorisasi, menghilangkan bentuk tak hingganya, atau membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nanti kita akan diskusikan mana penggunaan yang disepakati. Berikutnya, bentuk tak hingga yang selanjutnya yaitu bentuk tak tentu yang selanjutnya yaitu tak hingga dikurang tak hingga. Kalau memuat fungsi bentuk akar, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya terlebih dahulu sebelum melakukan prosedur berikutnya. Biasanya kalau setelah mengalihkan dengan akar sekawan, biasanya akan kembali ke prosedur 2. Kita langsung lihat ke soalnya aja ya.
Ada 4 soal yang mungkin nanti akan kita coba. Yang pertama ini tadi yang bentuk tak hingga dibagi tak hingga, bentuk tak tentu yang pertama. Ini ada limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 dibagi 4X kuadrat ditambah 5X dikurang 7. Kita akan menyelesaikannya karena di bentuknya pembagian, maka kita akan menggunakan teorema pembagian. 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 dibagi limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat ditambah 5X dikurang 7. Kita akan terapkan sifatnya. Berarti ini akan menjadi tak hingga dibagi tak hingga ini ya. Coba limit 3X kuadrat X mendekati tak hingga dikurang limit X mendekati tak hingga 6X ditambah limit X mendekati tak hingga 8 dibagi limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat ditambah limit X mendekati tak hingga. Nah, ini nilainya tadi adalah tak hingga ya. Kalau ada X-nya berarti dia tak hingga. Dikurang juga tak hingga ditambah 8. Sudah mulai kelihatan bentuk tak tentu. Ini adalah tak hingga ditambah ini juga tak hingga dikurang 7. Nah, ini jelas adalah bentuknya adalah sudah tak tentu ya, tak hingga. Ini juga tak tentu, kemudian pembagiannya juga tak tentu. Maka bentuk ini harus kita selesaikan dengan menghilangkan bentuk ketaktentuannya. Nah, kita boleh memfaktorkan supaya bentuk tak tentunya itu hilang. Faktorkan ini dengan berapa? Ini teknik 1 ya. Ini dengan faktorisasi berarti Ibu akan faktorkan dengan X kuadrat. Maka di sini tinggal 3 dikurang 6 per X ditambah 8 per X kuadrat. Nah, supaya bentuk ketaktentuannya hilang. Limit X mendekati tak hingga, ini X kuadrat juga, ini 4 ditambah 5 per X dikurang 7 per X kuadrat. Nah, kita buang dulu pembuat tak hingga, pembuat ketaktentuannya. Nah, maka dia menjadi limit X mendekati tak hingga 3 dikurang limit X mendekati tak hingga 6 per X ditambah limit ini kan tadi pembuat tak hingga ya, maka pembuat tak hingga ini sudah kita buang, maka dia harusnya bisa diselesaikan. Limit X mendekati tak hingga 4 ditambah limit X mendekati tak hingga 5 per X dikurang limit X mendekati tak hingga 7 per X kuadrat. Nah, ini tadi konstanta berarti 3. Ini tadi konstanta per X berarti 0. Ini konstanta per X pangkat N juga 0. Dibagi ini 4. Kemudian ini adalah 0. Ini juga 0. Maka jawabannya adalah 3 per 4. Ini dengan metode faktorisasi. Jadi X kuadratnya difaktorkan dulu. Ada yang, Bu bagaimana kalau menyelesaikannya dengan bagi dengan pangkat tertinggi? Boleh aja, berarti setelah kalian yakin bahwa dia bentuknya adalah tak tentu, silahkan dibagi dengan, ada yang begini juga boleh. Berikutnya sama. Silahkan kalau yang melakukan dengan ini boleh. Kenapa Ibu melakukan yang faktorisasi ini? Supaya ada beberapa hal yang kalian bisa samakan dengan yang X mendekati sebuah titik. Itu kan juga faktorisasi ya, dalam rangka untuk menghilangkan pembuat 0. Ini faktorisasinya dalam rangka untuk menghilangkan pembuat tak hingga. Sama aja. Ini kan sama aja. Jadinya apa? Jadinya 3 min 6 per X plus 8 per X kuadrat. Nah, ini sama aja seperti langkah yang tadi di sini. 4 dan 5 per X dikurang 7 per X kuadrat. Kelanjutannya sama ya. Silahkan dilanjutkan. Oke, kita coba soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, sama seperti tadi, maka limit X mendekati tak hingga, ini hasilnya sudah kita tetapkan ya. Ini tak hingga dibagi tak hingga berarti bentuk tak tentu juga.
maka kita boleh langsung, ini Ibu langsung faktorisasi ya. Jadi X kuadrat di sini 2 dikurang 9 per X kuadrat. Oh, dibagi pangkat 3. Sorry, dibagi pangkat 3. Karena pangkat tertingginya penyebut ya. 2 per X dibagi X pangkat 3, 5 ditambah 2 per X kuadrat dikurang 4 per X pangkat 3. Nih, kita hilangkan pembuat tak hingganya, sudah. Lalu kemudian kita pisahkan boleh. 2 per X dikurang limit X mendekati tak hingga 9 per X pangkat 3 dibagi limit X mendekati tak hingga 5 ditambah limit X mendekati tak hingga 2 per X kuadrat dikurang limit X mendekati tak hingga 4 per X pangkat 3. Nilainya 0 dikurang 0 dibagi 5 ditambah 0 dikurang 0. 0 dibagi 5. Nilainya adalah 0. Rekomendasikan satu kali lagi kalau kalian menggunakan metode pembagian. Berarti maksudnya metode bagi dengan pangkat tertinggi. Nih, silahkan dicoba yang mana saja yang kalian anggap mudah. Ini atas metode faktorisasi, bawah bagi dengan pangkat tertinggi. Oke, limit X mendekati tak hingga. Nih ya. Nih masih ada 1. 2 per X dikurang limit X mendekati tak hingga 9 per X pangkat 3 sama ya, limit X mendekati tak hingga 5 karena coret, limit X mendekati tak hingga 2 per X kuadrat dikurang limit X mendekati tak hingga 4 per X pangkat 3. Selanjutnya bisa kalian coba sendiri, jawabannya ini adalah 0. Soal berikutnya, pangkat tertinggi pembilang 3, penyebut 2. Di sini ada banyak cara, tapi lebih cenderung menggunakan yang pangkat tertinggi penyebut. Maka menjadi limit X mendekati tak hingga, maka faktorisasinya adalah X kuadrat, karena pangkat tertinggi dari penyebut. Nih ya. Oke. Kalau ada Ibu, saya lebih suka pangkat tertingginya 3. Silahkan, tapi Ibu sudah pernah bahas di kelas perbedaannya ya. Jadi Ibu akan coba untuk pangkat tertingginya penyebut. Jadi kita hilangkan pembuat tak hingganya menjadi limit X mendekati tak hingga. Ini tak hingga per tak hingga ya. Oke. Berapa? 7 per X kuadrat dikurang limit X mendekati tak hingga 2 ditambah limit X mendekati tak hingga 4X. Limit X mendekati tak hingga 5 per X ditambah limit X mendekati tak hingga untuk 6. Ini adalah berapa? 0 ya. Ini 2. Kemudian ditambah yang ini, ada X-nya berarti tak hingga. Dibagi yang ini, 0 ditambah ini konstanta, 6. 0 dikurang 2, negatif 2. Negatif 2 ditambah tak hingga, tetap tak hingga, besar sekali. 0 tambah 6, 6. Tak hingga dibagi 6, tak hingga adalah bilangan yang besar sekali, sesuatu konsep yang besar sekali, dibagi 6 tetap tak hingga. Ini jawabannya. Gitu ya. Oke, kita sampai pada kesimpulan untuk A dan P bilangan real. Kalau bentuknya, bentuk umumnya seperti ini, untuk polinom ya. Dengan M, pangkat tertinggi pembilang. Kenapa pangkat tertinggi? Karena perhatikan bahwa ini berkurang 1, berkurang 2, artinya makin kecil sampai konstanta. Berikut juga yang di bawah, koefisiennya adalah P0,
N adalah pangkat tertinggi penyebut. Jadi ini bentuk polinomial. Bagaimana cara menentukan limitnya? Ada 3 kondisi. Kalau pangkat tertinggi pembilang lebih besar daripada pangkat tertinggi penyebut, nilai limitnya adalah tak hingga. Kalau pangkat tertinggi pembilang lebih kecil ya maksudnya. Lebih kecil daripada pangkat tertinggi dari penyebut, maka nilai limitnya adalah 0. Jika pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya adalah koefisien dari ini P0 ya. Koefisien dari A0 dan P0. Kalau misalkan mau diambil contoh yang di sini tadi, yang sebelumnya, ini pangkat tertinggi pembilang adalah 3. Pangkat tertinggi penyebut adalah 2. Karena M lebih besar dari N, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Cocok ya. Berikut juga yang ini. Ini M-nya adalah 2. N-nya adalah 3. Pangkat tertinggi pembilang lebih kecil daripada pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya adalah 0. Dan seterusnya yang ini, M adalah 2. Ya, pangkat tertinggi pembilang, N adalah 2, pangkat tertinggi penyebut. Karena M sama dengan N, maka nilai limitnya adalah A per P. Koefisiennya 3/4. Gitu ya, tapi ingat bahwa ini bisa digunakan ketika bentuknya udah dalam bentuk polinomial atau bentuk penjumlahan pengurangan. Kalau masih dalam bentuk pangkat, maka kalian harus selesaikan dulu sampai bentuk umum ini tersaji, baru bisa diterapkan aturan ini. Gitu ya. Maka contoh kalau adalah limit X mendekati tak hingga 2 dikurang 3X berpangkat 3 dibagi 4X tambah 1 X kuadrat dikurang 5. Nah, bentuk ini kalian harus selesaikan dulu dia ke dalam bentuk penjumlahan supaya ketahuan berapa pangkat tertingginya. Ini kan masih dalam bentuk pangkat ya. Begitupun juga ini masih dalam bentuk perkalian. Kalian harus memperlihatkan yang mana posisi pangkat tertingginya setelah dia jadi bentuk penjumlahan seperti di atas. Baru bisa diterapkan kesimpulan yang ini. Gitu untuk bentuk tak hingga yang pertama, yaitu bentuk tak hingga dibagi tak hingga. Kita akan ke konteks yang kedua. Atau bisa kita coba soal tadi dengan menggunakan kesimpulan yang sebelumnya. Kalau menggunakan kesimpulan yang sebelumnya, berarti ini harusnya dibagi dengan pangkat tertingginya. Kalau manual berarti berapa? Berarti harus dibagi pangkat X semua ya. Coba langsung bagi ya. Karena pangkat tertinggi penyebutnya di X. Berapa yang ini? Jadinya adalah limit X mendekati tak hingga 1/2 pangkat X. Limit X mendekati tak hingga 3/2 pangkat X. Limit X mendekati tak hingga 1. Ini karena lebih besar yang di bawah, maka nilainya 0 ya yang ini ya. Karena X-nya kan tak hingga dan lebih besar di bawah. Ini artinya 1 ini bisa jadi kan 1 pangkat X tetap 1 ya. Jadi ini kan, nah besar di bawah, maka menjadi tetap 0. Ini besar yang di atas, maka kemungkinannya adalah tak hingga. Di bawah konstanta, maka jawabannya adalah tak hingga bagi 1 tak hingga. Kalau kalian mau menggunakan yang konsep ini, dilihat ini lebih besar yang di atas ya daripada yang di bawah, maka jawabannya adalah tak hingga. Ini cara alur berpikirnya. Kemudian ini kalau misalkan kalian mau terapkan yang tadi, yang sebelumnya ini lebih tinggi yang di atas daripada yang di bawah. Oke, kita lanjut ke bentuk tak hingga yang kedua, yaitu tak hingga dikurang tak hingga. Ini ya. Kalau melihat dari prosedur yang di awal tadi, kalau bentuknya adalah bentuk akar, maka kita kalikan dengan ini tak hingga dikurang tak hingga ya jadinya ya. Tak hingga dikurang tak hingga. Namun karena bentuknya adalah bentuk akar, kita akan kalikan dulu fungsi tersebut dengan sekawannya. Dikali ya, Ibu langsung kali ya.
dengan sekawannya 2x ditambah 1 ditambah akar x ditambah 3 dibagi akar 2x tambah 1 ditambah akar x ditambah 3. Limit x ditambah x mendekati hingga akar dikali akarnya sudah sering ya. 2x ditambah 1 dikurang dalam kurung x ditambah 3 dibagi akar 2x ditambah 1 ditambah akar x ditambah 3. Jadinya adalah limit x mendekati tak hingga, pengurangannya 2x dikurang x, berarti x saja, 1 dikurang 3 negatif 2. Ibu langsung bagi ya dengan limitnya semua. Limit x mendekati tak hingga, akar 2x ditambah 1 ditambah limit x mendekati tak hingga. Nanti kalau ulangan, kalian mau menyederhanakan proses coretannya, boleh-boleh. Maka kita akan pisahkan limit x mendekati tak hingga x dikurang limit x mendekati tak hingga 2 dibagi, mau dibagi pangkat tertinggi boleh juga. Karena ini sudah dalam bentuk penjumlahan, sebenarnya kalian boleh saja menerapkan yang tadi, pangkat tertinggi di atas dengan pangkat tertinggi di bawah. Ini sudah kelihatan ya, pangkat tertinggi di atas kan pangkat 1. Pangkat tertinggi, atau mau dibagi dengan pangkat tertinggi dulu juga boleh. Pangkat tertinggi di atas pangkat 1, pangkat tertinggi di bawah pangkat setengah. M-nya pangkat 1, N-nya berpangkat berapa? Setengah. Karena M lebih besar daripada N, gitu ya, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Ini boleh. Tak hingga, langsung jawab tak hingga boleh. Atau mau dengan prosedur bagi dengan pangkat tertinggi penyebut juga boleh. X dibagi akar X. Karena pangkat tertinggi penyebut kan akar X ya. 2 per akar X. Ini bagi akar X ya, tambah 1 akar X. Oke. Di atas 1, di bawah setengah. 1 dikurang setengah berarti masih X pangkat setengah ya. Jadi kalau X pangkat setengah ini dia masih menjadi tak hingga. Ini X pangkat setengah. 2 per X pangkat setengah berarti 0. Ini 2 tambah 0, akar 2. Akar 2. Ini akar 1. Berarti tak hingga dibagi akar 2 dikurang 1. Tak hingga. Gitu. Mungkin ada yang, Bu, saya mau baginya dengan X aja, boleh. Berarti nanti pada saat masuk ke dalam akar nih jadinya X kuadrat. Tapi Ibu lebih cenderung kan tadi konsisten menggunakan pangkat tertinggi dari penyebut. Karena pangkat tertinggi penyebutnya adalah akar X, maka dibagi dengan akar X. Tapi terserah kalian. Mau ini pun boleh. Jadi setelah dari penjumlahan ini langsung dicek M sama N-nya. Berikutnya, sama ini juga kita cek ini tak hingga, ini dikurang tak hingga juga, berarti tak tentu. Oke. Kita akan kalikan dengan akar sekawan. Supaya jadi akar, ini dikuadratkan dulu supaya jadi akar ya. Nah, kenapa? Karena A itu kan sama dengan akar A kuadrat. Jadi dia boleh dijadikan bentuk akar. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Cuman biar equal, biar apple to apple, jadi Ibu sama-sama akar aja. Biar kalian terbiasa. Oke, kali akar sekawannya. 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 ditambah 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 6. Yang jadi akar sekawan itu yang ini ya. Oke. Dibagi akar 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 ditambah akar 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 6. Oke, kita selesaikan limitnya. Akar dikali akar ini sama seperti tadi, jadi 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 ditambah lagi dalam kurung, ingat jangan lupa ya,
harus dalam kurung. Dibagi. Tetap sama, akar 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 ditambah akar 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 6. Tadi ini negatif ya. 4x kuadratnya habis, hilang, 0 maksudnya. Negatif 4x, negatif 3x. Jadinya berapa? Negatif x aja. Negatif x. Negatif 1, negatif 6, negatif 7. Akar 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 ditambah akar. Oke, kita pisahkan. Langsung dibagi dengan pangkat tertinggi, karena pangkat tertinggi adalah X, pembilang dan penyebut adalah X. Kenapa ini X? Kan padahal X kuadrat, tapi kan di dalam akar. Jadi sebenarnya X-nya, variabelnya itu tetap X. Penyebut dibagi dengan X ya. Tetap X, tapi karena masuk ke dalam akar, jadinya adalah berapa? Tetap x kuadrat ya. Nah, ini kan karena masuk dibagi akar, dalam akar jadinya yang tadinya dibagi x, karena masuk ke dalam akar jadi x kuadrat. Tambah. Limitnya ibu sekalian aja ya. Oke. Ini negatif 1. Ini adalah 0, akar 4, ini akar 4, ini 0, ini juga 0, ini akar 4 juga. Jadi jawabannya negatif 1/4. Oke, tapi kalian juga bisa kerjakannya dari sini nih. Nah, lihat M-nya. M-nya berapa? Pangkat tertinggi pembilangnya pangkat 1. N-nya pangkat tertinggi pembilang penyebutnya juga pangkat 1. Karena M sama dengan N, maka hasil limitnya adalah A per P. A-nya berapa? Koefisien pembilang negatif 1. P-nya berapa? P tadi koefisien dari pangkat tertinggi penyebutnya. Nih, berapa? 2 ya. Ini juga boleh kan? 2 juga. Negatif 1/4. Kenapa ini boleh? Dua-duanya boleh? Karena dua-duanya bervariabel tertinggi. Makanya jawabannya ini. Begitu. Oke, yang ini kalian juga bisa gunakan yang tadi. Cuman ingat ini harus disetting dulu. Ya, ibu perbaiki jadinya 4x kuadrat ditambah 5x. Yang kanan gimana? Kanan harus dibuat negatifnya di tengah dulu. Berarti negatif 2x dikurang 1. Nah, ini lihat bedanya. Ini kan minusnya masih milik 2x saja. Ini minusnya sudah milik bersama. Kalian bisa mengerjakan setelah bentuknya diperbaiki dulu. 4x kuadrat plus 5x dikurang. Nah, kalau mau dibuat dalam akar sama kayak tadi, dikuadratin. Nah, kalian bisa lakukan hal yang sama seperti contoh soal sebelumnya. Nah, ini yang kalian bisa terapkan. Jadi untuk bentuk yang tak hingga dikurang tak hingga bentuk pengkuadratan, x kuadrat plus bx plus c. Ini pembuktiannya sudah pernah ibu sampaikan di classroom ya. Bagaimana cara pembuktian rumus ini? X kuadrat plus qx plus r. Berapa nilai limitnya? Ada 3 kondisi. Kalau A lebih besar dari P, maka nilai limitnya tak hingga. Kalau A lebih kecil dari P, maka nilai limitnya adalah negatif tak hingga. Kalau A-nya sama dengan P, nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar. Kita coba terapkan di sini ya kan. Ingat bahwa tadi A sama dengan akar A kuadrat. Ini apa? Limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat ditambah 5X dikurang akar 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Kita cek nih. Ini A, kemudian ini B. P, Q, R. Ya, karena ternyata A sama dengan P, maka nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya 5, Q-nya 4, negatif 4, akar A-nya 4. Berarti hasilnya adalah 9/4.
gitu ya. Nah, tadi ya, kita terapkan yang ini tadi. Berikutnya kita coba selesaikan soal ini dengan yang tadi. Ini ada beberapa bentuk yang berbeda ya. Kalau harusnya positif ini berarti tak hingga, tambah tak hingga, dikurang tak hingga. Ini udah jelas bentuknya tak tentu. Berarti harus kita setting dulu sampai yang konsep ini bisa digunakan. Berarti bagaimana caranya supaya bentuk umumnya cocok dengan bentuk umum yang tadi? Kita coba sesuaikan ya. Karena bentuknya harus memuat akar dikurang akar, berarti negatif 2x ini coba kita pisah jadi x dan x. Oke, x yang pertama untuk bentuk sini, berarti x kuadrat ditambah 2x tambah 5. Oke, x yang pertama kita, nah sini ya. Kemudian ditambah akar lagi, limit, x kuadrat ditambah 6x tambah 3 dikurang x. Oke, baru kita pisahkan limitnya masing-masing. Limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat tambah 2x tambah 5. Yang ini kita buat boleh menjadi akar. Nah, ini yang pertama. Tambah. Untuk yang kedua, x kuadrat tambah 6x tambah 3. Nah, ini juga kita bisa jadikan jadi akar x kuadrat. Nah, ini bentuk yang kedua. Jadi kita punya dua bentuk b min q per 2 akar a. Ya, tadi awalnya 2x, baru kita bisa menjadi x, baru kita dekatkan. Kenapa harus didekatkan dengan negatif? Karena bentuk umumnya tadi kan pengurangan. Dari sini baru kelihatan. Ini a, b, c versi yang pertama, ini p. Ini juga A, B, C. Ini P. Nah ya, kita punya dua limit. Berarti yang limit pertama tadi apa? B min Q per 2 akar A versi fungsi yang pertama, ditambah B min Q per 2 akar A versi fungsi yang kedua. B-nya, tadi A sama dengan P ya, sama-sama 1. B-nya 2, Q-nya 0, akar A-nya 1. Untuk yang fungsi pertama. Fungsi yang kedua, B-nya 6, Q-nya 0, 2 kali akar 1 juga. Maka menjadi 2 per 2 ditambah 6 per 2. 1 ditambah 3. Nah, jawabannya 4. Nah, ini kita harus melakukan sedikit modifikasi soal ini, soal-soal kriteria UTBK biasanya. Oke, selamat belajar. Selamat untuk mempersiapkan penilaian harian. Kalau ada soal-soal yang masih bingung terkait dengan video ini, boleh kontak Ibu di WhatsApp. Selamat belajar, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.